Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iksan Al-Hakim. Saya dari kelas 10 IPS 2 akan menyampaikan sedikit materi tentang integrasi nasional. 1. Integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, yaitu artinya menyatupadukan, menggabungkan, atau mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antarpolitis. A. Secara politis. Integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok, budaya, dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. B. Secara antropologis. Integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Berikut adalah pendapat para ahli tentang integrasi. 1. Howard Riggins. Integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. 2. Myron Weiner. Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. 3. Dr. Nazaruddin Samsudin. Integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. 4. J. Sojati Jiwandono. Integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional bangsa Indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa menjadi suatu kesatuan bangsa secara resmi dan diresolusikan dalam suatu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. 2. Syarat integrasi. Syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara adalah sebagai berikut. A. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. B. Terciptanya kesepakatan konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. C. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Dalam integrasi nasional ada pula faktor-faktornya. A. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 2. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. B. Faktor pendukung integrasi nasional. 1. Penggunaan bahasa Indonesia. 2. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. 3. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. 4. Adanya jiwa semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. 5. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. C.
C. Faktor penghambat integrasi nasional. 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. 2. Kurangnya toleransi antar golongan. 3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. 4. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidaksamaan atau ketidakmerataan hasil pembangunan. Dalam integrasi nasional juga ada yang namanya ancaman. Apa itu ancaman? Ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan suatu negara. Ada bentuk-bentuk ancaman. Yang pertama, ancaman dari luar, ancaman dari dalam, ancaman fisik, dan ancaman ideologi. Ancaman menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, yang pertama agresi, serangan militer terhadap suatu negara. Yang kedua, pelanggaran wilayah. Yang ketiga, keamanan di laut. Keempat, pemberontakan bersenjata. Kelima, sabotase atau tindakan pengerusakan terencana terhadap kelengkapan negara. Keenam, spionase atau memata-matai negara lain. Ketujuh, konflik manual atau konflik komanual yang terjadi pergeseran nilai dan norma. Yang kedelapan, aksi teror oleh teroris. Ancaman disintegrasi yaitu ancaman yang memudarkan kesatupaduan dalam organisasi dan solidaritas antara kolektif, golongan, dan kelompok dalam suatu masyarakat. Faktor penyebabnya itu ideologi, demografi, penyebab gunaan teknologi, faktor alam, masalah sosial dan budaya, dan politik. Membangun integrasi melalui pemahaman terhadap nilai Bhinneka Tunggal Ika, aktualisasi pemahaman Bhinneka Tunggal Ika terimplementasi dalam setiap bidang kehidupan, antaranya politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan sosial budaya. Perwujudan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam memperkuat integrasi nasional. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi integrasi nasional. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah saya manapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.